Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini kita akan membahas tentang arbitrase. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu adalah arbitrase. Namun, proses penyelesaian sengketa di dalam hal arbitrase ini, lembaga arbitrase itu merupakan lembaga peradilan juga. Namun, ini adalah peradilan swasta, artinya bukan dibentuk atau digaji oleh pemerintah, hanya dikelola oleh pihak swasta, namun sudah ada payung hukumnya, yaitu pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, untuk arbitrase itu sendiri, arbitrase itu berasal dari bahasa Yunani atau arbitrare, yang artinya adalah menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan atau kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan yang ada. Nah, untuk arbitrase ini adalah perkara-perkara yang sudah mempunyai klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Artinya, jika para pihak ingin menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase, berarti perkara tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian arbitrase yang merupakan kesepakatan bersama ya atau mutual consent yang dituliskan secara tertulis adanya perjanjian arbitrase. Jadi kalau seandainya suatu perjanjian itu tidak ada informasi jika terjadi permasalahan akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka itu tidak akan secara otomatis menjadi penyelesaian di pengadilan arbitrase. Namun bisa juga di kemudian harinya setelah terjadi persengketaan itu dibuatlah perjanjian tertulis mengenai klausula arbitrase ini. Nah, untuk perjanjian arbitrase itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui itu ditandatangani oleh kedua belah pihak atau kesepakatan persetujuan para pihak dalam bentuk klausul ya. Klausul di sini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Artinya antara para pihak itu ada hubungan hukum yang menyepakati perjanjian berkaitan dengan penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan melalui pengadilan arbitrase. Nah, untuk yang kesepakatan ini, bentuk klausul yang diatur pasal 2 ini itu disebut juga dengan Pactum de Compromitendo. Nah, untuk kriteria dalam hal Pactum de Compromitendo yang pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini adalah terdiri dari dua macam ya. Yang pertama itu mencantumkan klausula arbitrase itu di dalam perjanjian pokok. Nah, berarti secara otomatis jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Nah, yang kedua itu ada jenis yang kedua, Pactum de Compromitendo ini dimuat dalam akta tersendiri. Setelah terjadinya permasalahan, para pihak menyepakati perlu diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Nah, di sini Pactum de Compromitendo di sini berupa akta terpisah dari perjanjian pokok. Itu yang disebut dengan klausula arbitrase. Jadi ada yang sudah ada dalam perjanjian pokok dan ada yang dibuat di kemudian disepakati dan dibuat di dalam perjanjian yang terpisah dengan perjanjian pokok. Itu yang disebut dengan klausula arbitrase. Sehingga jika ada permasalahan atau perjanjian yang disepakati para pihak, jika terjadinya permasalahan akan diselesaikan secara arbitrase, maka jika diajukan ke pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri tidak berwenang memutus atau memeriksa perkara yang sudah ada klausula perjanjian arbitrase ini. Itu untuk kewenangan ya, kompetensi absolut. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.